Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamnya ngaco kan? Bapak-bapak, kita lanjutkan pembahasan kita. Masih perlakuan Quraisy kepada sahabat-sahabat Nabi, baik yang kaya terlebih kepada orang yang nggak kaya. Penindasan mereka terhadap sahabat-sahabat Nabi ini. Salah satunya kita sudah sampai kepada sahabat anaknya atau namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair masuk Islam, ibunya nggak ridho. Mana'athu ta'am wasyarab, maka kemudian ibunya nggak mau kasih makan dan minum, dikurung di dalam kamar, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Wa akhrajathu min baiti, sampai kemudian bosan akhirnya dikeluarkan dari rumah, diusir. Wa kana min an'amin nas 'aishan fatakhashafa jilduhu takhashafal hayy. Sampai kemudian ini Mus'ab bin Umair ini orang kaya, Pak. Jadi kalau sekarang banyak orang yang mualaf ya, kemudian diusir dari rumah, dulu udah pernah ada kejadian seperti itu. Lebih parah bahkan, orang kaya serba ada diusir. Maka kemudian konsepnya dalam Islam, orang yang mualaf itu masuk dalam kategori innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, masuk dalam asnaf yang 8 orang itu wajib atau berhak mendapatkan zakat. Karena kenapa? Biasanya orang mampu, Pak, maka istilahnya itu mu'allaf. Mu'allaf itu apa? Wal mu'allafatu qulubuhum, hatinya masih lembut atau masih apa ya, yang biasa hidup enak tiba-tiba diusir. Konsepnya dalam Islam fikih juga la yarithul muslim ka al kafir al muslim, dia sudah putus hak warisnya juga. Jadi ada orang yang murtad misalnya, udah nggak berhak lagi hukum waris sama dia, atau sebaliknya. Nah itu, Pak. Maka konsepnya itu wal mu'allafatu qulubuhum itu seperti itu, Pak. Karena udah nggak bisa lagi di apa namanya, udah nggak diakur lagi di keluarganya. Ini zaman Nabi ternyata ada seperti itu. Mus'ab bin Umair namanya. Jadi kalau sekarang ada saudara-saudara kita yang apa namanya, masuk Islam diusir, berarti ngikutin jejaknya Mus'ab bin Umair. Diusir sama ibunya, nggak dikasih makan, nggak dikasih, padahal orang kaya, Pak. Berat memang, Pak. Wa kana Suhaib bin Sinan Ar-Rumi yu'adzab hatta yafqada wa'yuhu wa la yadri ma yaqul. Ada kemudian sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, namanya Suhaib bin Sinan, masuk Islam, diketahui sama Abu Jahal dan kawan-kawannya, disiksa sampai kesadarannya hilang, sampai sadar diri lah, sampai wala yadri ma yaqul, sampai nggak tahu apa yang dia ngomong. Jadi kalau ngomong itu nggak sadar, saking nggak sadarnya. Penyiksaannya. Kemudian ada sahabat Bilal Maula Umayyah bin Khalaf al-Jumhi, Bilal bin Rabah, ini sudah tahu semua kan. Fakana Umayyah yad'u fi nuqi hablan, sampai Bilal itu diikat pakai tali di lehernya. Tsumma yusallimuhu ila sibyan, sampai kemudian digiring di depan anak-anak kecil tuh, digiring. Yatufuna bihi fi jibali Makkah, digiring sama anak kecil atau dikelilingi
dibawa ke gurun atau dibawa ke Jabal Makkah. Kemana sih namanya Pak? Ke tempat di Arak lah seperti itu. Wa yajurru hatta kana sampai kemudian bekasnya ini, bekas tambangnya ini membekas di sini Pak. Wa huwa yaqul ahad wa kana Umayyah yashuddu shiddan thumma yadrubu bil 'asa. Jadi kan kalau budak gitu kan apa Pak? Bebas kan, mau dipukul kayak mau diapa kayak. Wa yuljibu ilal julus fi harri syamsi. Ini sudah tahu semua kan kalau Bilal. Jadi dibentangin di bawah ini bebatuan, panas fir romdo. Romdo itu musim panas Pak. Kan kalau di Arab gitu ya, kalau masih panas banget kan, kalau dingin banget. Begitu dia tiduran di situ, ditidurin di bawah terik matahari, diambil batu ditimpain ke badannya. Penyiksaannya Umayyah bin Khalaf. Maka Umayyah bin Khalaf ini terkenal kan, dialah orang yang nantinya akan mendapatkan siksaan yang lebih parah daripada ini semua. Perang melawan Nabi Muhammad sampai kemudian di perang Badar, wafatnya itu wafat dalam keadaan mengenaskan. Dimasukin ke sumur, nggak muat karena badannya gede sampai mengelupas kulitnya itu Umayyah bin Khalaf. Karena waktu hidupnya sering menyiksa Bilal bin Rabah. Kama kana yakrahu 'alal ju' wa ashadd min dhalika kulluhu annahu kana yukhriju ila hamyati dhahirah. Ini semua. Tapi kemudian Bilal bin Rabah cuma bilang ahad. Allah Maha Esa. Wa kana Imar bin Yasir, ada juga sahabat Imar bin Yasir, maula li Bani Makhzum. Sama, dia juga budak dari Bani Makhzum. Aslama huwa wa abuhu wa ummuhu. Imar bin Yasir, Imarnya juga masuk Islam, bapaknya masuk Islam, Yasir namanya. Ibunya masuk, sekeluarga masuk Islam. Fakanal musyrikuna wa ala rasim Abu Jahal. Diketahui sama Abu Jahal keislaman mereka. Yukhrijunahum ilal abtah thumma humyatir ramda fayadbunahum biharriha. Dibawa ke Abtah. Abtah itu tempat panas satu, ya pokoknya di depan gitulah, baunya bebatuan di musim panas. Wa marra bihim an-nabi wa hum yu'adzibuna. Nabi Muhammad lewat. Begitu ngelewat, ngelihat Imar bin Yasir, ibunya dan bapaknya apa namanya, sedang disiksa. Mereka enak aja tuh, Nabi lewat disiksa. Ya namanya budak Pak kan gitu. Apa kata Nabi? Sabrun ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Sabrun, sabar. Sabar ala Yasir, sabar keluarga Yasir. Fa inna maw'idakumul jannah. Nabi Muhammad yang langsung ngomong, pasti tempat kalian adalah surga. Famata Yasir fil adab, sampai Yasir wafat, bapaknya meninggal duluan karena siksaan itu. Wa ta'ana Abu Jahal Sumiyah. Kemudian Sumayyah, ibunya Umar atau dibaca Imar juga ada, juga wafat. Dengan cara apa? Fi kubuliha bihirbatin famatat. Maaf, kemaluannya ibunya Imar atau Sumayyah ini, tahu bayonet ya? Apa tuh pisau itu? Tombak yang ada pisaunya tuh kecil, apa namanya itu Pak? Kalau bayonet apa bayonet? Itu apa? Pisau kecil ya? Belati. Ditusuk pakai itu sampai tembus.
maaf kemaluannya, fi kubuliha, robek sampai tembus, wafat Sumayyah. Keji kan? Wahia awwalu syahidah fil Islam, dan Sumayyah ini orang yang syahidah, mati syahid pertama dalam Islam. Wafat dengan cara disiksa sampai kemudian pakai belati itu ditusuk. Ada yang mengatakan sejarah seperti itu. Jadi penyiksaannya sebelum seberapa kalau sekarang. Dulu lebih dahsyat lagi. Di depan umum Pak itu. Nabi lewat itu, Nabi lewat. Tapi kemudian dikasih sabron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, dibisikin sama Nabi gitu. Pertanyaannya kenapa sih Nabi sendiri gak disiksa? Itu nanti ada percakapannya di sini. Wahia Sumayyah binti Khayyat maulata Abi Hudzaifah bin Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum. Wa kada ajuzan kabiratan dha'ifatan wa syaddadul 'adzab 'ala Umar bil Hurri taratan wa yudha'u as-sakhr al-ahmar 'ala sadrihi ukhra. Yang kemudian bapaknya mati, ibunya mati, dilakukan anaknya masih kagak nyadar juga nih. Dikira gentar kali kan, nggak taunya Imar lebih parah daripada ini semua, mempertahankan akidahnya. Dengan cara apa penyiksaan Mas? Pertama disiksa dengan cara ada bebatuan ditaruh di dadanya. Musim panas juga sama kayak Bilal. Ada juga kemudian siksaannya itu dia ambil bak besar, isinya air, dilelepin kepalanya Pak. Yasir itu siksaannya, disiksa sama seperti itu. Hatta kana yafqada wa'yuhu, sampai kemudian hilang kesadarannya, nggak sadarkan diri. Wa qalu lahu la natruku hatta tasubba Muhammadan. Yasir, kami nggak akan berhenti nyiksa kalian sebelum kamu tasubba Muhammadan. Apa tasubba itu? Menghina Muhammad atau mengejek Muhammad. Au taqulu fil Lata wal Uzza khair, atau sampai kamu ngomong bahwa Lata dan Uzza, patung Lata dan Uzza, tuhannya orang-orang musyrik itu lebih baik daripada tuhannya Muhammad. Fawafaqahum ala dzalika mukrihan wa jaa baqiyan mu'tadhiran ila an-nabi fa anzalallahu ta'ala. Maka Yasir kemudian datang Muhammad. Fa anzalallahu man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha qalbuhu mutmainnun bil iman. Ayat Al-Quran turun. Ini pengaduan Yasir, disuruh mengakui atau disuruh mencela Nabi Muhammad dan disuruh mengakui Lata dan Uzza ini sebagai lebih baik daripada Allah. Turunlah ayat ini. Orang yang kafir min ba'di imani, setelah keimanannya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dalam keadaan terpaksa nih Pak, boleh nggak Bapak bilang bahwa ya Lata dan Uzza atau selain Allah itu lebih baik daripada Allah? Atau saya mengakui bahwa Tuhan ini adalah Tuhan, boleh nggak Pak? Hah? Dalam keadaan terpaksa. Takaran terpaksa seberapa besar? Ancamannya kematian. Sama dengan Bapak puasa Ramadan, dipaksa orang untuk makan, batal apa enggak? Batal. Dipaksa loh Pak. Enggak. Ukuran dipaksa? Ya dipaksa untuk supaya mau makan. Siapa yang nyuap? Orangnya yang maksa. Kalau kita? Kalau ada pisau belati sama saya Bapak makan nggak? Kalau nggak saya tusuk nih. Akhirnya Bapak ambil makanan, Bapak suap. Ya, itu kan perantaranya yang maksa. Jadi nggak batal? Enggak. Menurut Bapak takarannya? Ini susahnya.
takaran apa sih namanya tadi Pak? Paksaan itu seberapa besar? Kalau saya puasa, kemudian Bapak paksa saya buat buka dengan cara belati kayak gini, karena saya takut, saya ambil tuh nasi, akhirnya saya suap daripada saya ditusuk. Apakah itu masuk dalam tataran paksaan? Siapa tahu Bapak cuma nakut-nakutin doang, nggak taunya nggak jadi. Bodoh amat, gue nggak mau makan, orang gue puasa. Ya udah kalau gitu mau nggak jadi. Ada yang mengatakan takarannya adalah sampai kemudian Bapak tuh dileg-legin nasinya. Tahu dileg-legin, tahu? Dijejelin. Dan Bapak nggak ngunyah, emang masuk sendiri tuh nasinya akhirnya. Alhamdulillah berarti kan. Sampai segitunya. Sama pun seperti ini. Tatarannya adalah memang sudah masuk kategori ini, sudah bapaknya sudah wafat karena siksaan di depan matanya langsung Yasir. Ibunya sudah langsung meninggal juga di depan matanya dengan cara ditusuk itunya, kemaluannya, kekurang ajaran orang-orang kafir saat itu, Abu Jahal dan kawan-kawannya. Ini sudah jelas-jelas nyata Pak, dan dia memang sudah jelas sampai kemudian batu di dadanya atau air itu di bak itu kepalanya di apa namanya Pak? Dilelepin sampai hilang kesadarannya. Illa man ukriya qalbu, sampai dia boleh mengatakan bukannya kafir berarti. Itu takaran keterpaksaan. Banyak Pak, ini kalau Bapak baca sendiri enak nih. Wa kana Abu Fukaihah wa ismu Aflah maula li Nabi Abdiddar. Wa kana min al-asdi fa kan yukhrijunahu fi nisbin nahar fi harin shadid wa fi rijlaihi qaidun min hadidin fayajurrunahu min athiyab wa yabtunahu fi ramda thumma yad'u ala dhahri sakhra hatta la yataharrak fa kana yamku kadhalik hatta la yaqil falam yazal yu'adzab kadhalika hatta hajar ila habasha al-hijrah ats-tsaniyah. Fukaihah ini atau namanya Aflah, pembantu atau budaknya Abdiddar. Sama rata-rata itu disiksanya dengan cara kakinya itu di apa namanya Pak? Diborgol. Kemudian disuruh jalan pakai besi ini Pak, borgolnya dipasung, disuruh jalan di tengah terik matahari, ditaruhin batu lagi aja. Begini terus berulang-ulang. Ada juga Khibab atau Khubab bin Arsi, pembantu atau budaknya li Ummi Anmar binti Sibah al-Khuzaiyah. Adzabathu maulatuhu bin nari kana ta'ti bil hadid al mahmah fataj'alu ala dhari aw rasi. Jadi ada besi apa sih itu Pak? Hah? Saya kira kopi ini. Ada besi panas, itu besi panasnya ditempelin di punggung, di dada atau di kepala. Liyakfura bi Muhammadin falam yakun yazidu ila imanan wa tasliman. Semua sahabat-sahabat ini disiksa memang Pak, tapi mereka tidak ada yang gentar. Illa imanan wa tasliman, kecuali semakin beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad sebagai nabi. Banyak banget Pak, saya baca satu-satu ini. Wa kanat zinnirah ammatun rumiyatan qad aslamat fa'udzibat fillah wa usibat fi basari hatta umiyat. Ada namanya Zinnirah. Zinnirah ini pembantu atau budaknya Rumiyah. Disiksanya majikan seperti ini. Ada pisau atau besi dibakar. Setelah panas, mata bapak dicolok. Apa tuh rasanya Pak? Sampai dia buta seumur hidup. Dua-duanya apa enggak satu doang? Colok gitu. Kayak sekarang kan banyak penyiksaan terhadap TKI di luar negeri tuh. Nah, itu nggak seberapa. Ada seperti itu. Kalau dia nggak mengakui Nabi Muhammad orang yang tercela atau Lat dan Uzza ini sebagai Tuhannya, tetap masih disiksa terus Pak.
Jawabannya apa? Ketika dibilang udah nyembah Lata dan Uzza, kalau enggak terus nih disiksa terus nih, tuh matanya belah satu. Jawabannya apa? La wallahi ma asabatni wa hadza minallah. Enggak, mata gua udah hilang satu ini karena Allah Subhanahu wa taala. Wa in syaa kasyafahu fa asbahtu minal ghuduwi wa qad raddallahu basarahu. Ditusuk lagi mata sebelah kirinya. Sampai ngakuin. Jawabannya cuma gini doang, Pak. Fa asbahtu minal ghadi wa qad raddallahu basaraha faqalat quraisyun hadza ba'du sihri Muhammadin. Paginya setelah malamnya disiksa kayak begini, dia cuma ngomong kayak gitu ngejawabnya. Paginya Allah balikan lagi penglihatannya. Kan orang-orang Quraisy pada bingung kan. Kok bisa seperti apa jawaban? Hadza ba'du sihri, ini pasti sebagian dari sihirnya Muhammad. Kurang ajar tuh. Jadi semalam ditusuk, buta, berdarah, pakai timah panas ditusuk matanya. Dengan tegar dia bilang seperti itu. Ini dari Allah. Ini karena Allah. Allah pasti balikan penglihatanku. Besok paginya bener. Rame ini berita, rame di sosmed, Pak, di Facebook sama di WhatsApp dan Instagram. Kemudian apa bantahan mereka? Hada ba'du sihri Muhammad, ini pasti sebagian dari sihirnya Nabi Muhammad. Kurang ajar Quraisy. Ada lagi banyak, Pak. Ada lagi Ummu Ubais, jariyah li Bani Zahra, yu'adzibuhal musyrikun wa bi khasama, banyak. Aslamah jariyah Amr bin banyak. Semua ini yang di jariyah Amr bin Mu'mal min Bani Adi. Bani Adi ini halo ke iya aja. Oh bisa ke ngaji lanya. Ya bisa. Ya. Disiksa sama Umar bin Khattab. Tahu Umar kan? Umar kan belum masuk Islam saat itu, masih di luar agamanya. Umar bin Khattab nyiksa jariyah Amr bin Mu'mal. Fakana yajribu hatta yaftara. Dipukulin terus ini jariyah. Pokoknya dipukul pokoknya, Pak. Sampai kemudian yaftar. Tahu yaftar? Ya pokoknya sampai habis lah badannya. Tsumma yada'aha wa yaqul. Sampai Umar bosan nyiksa, Pak. Sampai orang sampai bosan nyiksa. Ada orang kayak begini. Wa yaqul wallah ma ad'uka illa sa'amah. Saya nggak akan berhenti nyiksa kamu illa sa'amah, sampai kamu nyesel loh. Sampai atau saya bosan mukul kamu. Ya Umar bin Khattab, fataqul kadzalika yaf'alu bika rabbuk. Begitu juga Allah akan membuat kamu seperti itu, bosan dengan kemusyrikannya. Ini doa, Pak. Jadi sekian banyak ini doa kepada Umar bin Khattab sampai Umar nanti ceritanya masuk Islam. Wa mimman aslamna wa 'adzabna minal jawari an-nahdiyah. Wa mimman 'udziba minal 'abid, dan juga disiksa dari hamba-hamba saya adalah Amir bin Fuhairah, kana yu'adzab hatta yafqada wa'yuhu wa la yadri ma yaqul. Disiksa Amir bin Fuhairah sampai hilang kesadarannya. Wa la yadri ma yaqul. Dan semua hamba-hamba yang ketahuan sama Abu Bakar bin Siddiq. Washtara Abu Bakar As-Siddiq bin Siddiq. Abu Bakar washtara Abu Bakrin As-Siddiq haula al-ima wal abid radhiyallahu anhum. Abu Bakar As-Siddiq punya duit banyak, pengusaha, Pak.
semua hamba-hamba saya ini disiksa, ini yang masih hidup maksudnya. Hamba saya ini disiksa tapi belum sempat mati, cuma disiksa doang. Dibeli atau dibebaskan sama Abu Bakar. Fa'ataqahum jami'an wa qad atabahu fi dzalika Abu Quhafa wa qala araka ta'taq riqaban di'afan falau a'taqa rijalan jildan lamana'uk qala inni uridu wajha Allah. Sampai ayahnya Abu Bakar bilang, atau bapaknya Quhafah bilang, ini ada apa-apaan sih Abu Bakar, semua dibeliin, dibebasin semua. Kan bebasin budak itu mahal Pak dulu, kebeli Fortuner 1 lah. Sekarang kalau ada Fortuner berapa duit harganya sekarang? 500 juta lah katakan ya. Kalau 10 Fortuner berapa duit? Zaman dulu nih Pak, kan Honda terbaik lah. Apa jawabnya Abu Bakar? Inni uridu wajha Allah, aku ini kepingin ridhonya Allah. Tuh Abu Bakar. Fa anzalallahu ta'ala Qur'anan, maka kemudian turun ayat Allah. Ini asbabun nuzulnya nih, makanya nih. Surah apa Pak? Fa anzartukum narun talazza la yaslaha illa al-ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Surat apa Pak? Al-Lail. Ini pujian untuk Abu Bakar sekaligus celaan untuk Abu Jahal dan kawan-kawan. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tuzza illa ibtigha wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Pujian untuk Abu Bakar. Udah Pak. Singkatnya walhasil annahum lam ya'lamu bi ahadin dakhala fil Islam illa wa tusaddu lahu bil adza wan nikal. Jadi kalau bayangin kalau Bapak Pak Ali dulu ada di zaman itu, ketahuan Bapak mempercayai Nabi Muhammad sebagai nabi atau meninggalkan Bapak yang biasanya pergi ke depan Ka'bah nyembah Lata dan Uzza, kemudian bawa. Jadi kalau dulu itu kalau mau datang ke situ pasti bawa apa Pak? Bawa makanan ke, bawa uang ke, bawa apa aja gitu lah. Bawa emas, bawa dinar, bawa dirham. Ya ngasih ke, di situ ada stand khusus buat ngasih. Plong, kalau di sini koplak gitu tuh. Apa namanya? Keropak gitu. Itu wajib Pak, ditarif gitu. Jadi bukan sumbangan seikhlasnya, sumbangan sewajibnya. Sumbangan sewajibnya buat nyembah Lata dan Uzza, pajak jatuhnya kan. Emang kekayaan dari situ, itu seperti itu kelakuannya. Umayyah bin Khalaf tuh di situ Pak, makanya dia kaya tuh kan dari situ. Kan saya bilang kemarin, alasan kenapa pemuka Quraisy ini nggak mau mengakui Muhammad itu kayak gitu, politik. 1 politik, 2 ekonomi, 3 memang gengsi atau arogansi, dan yang ketiga turunan bapak moyangnya. Tuh 4 hal itu. Mauqiful musyrikin min Rasulillah, sikap orang-orang musyrik pemuka ini kepada Rasulullah. Tadi saya bilang, kenapa coba Nabi Muhammad, orang-orang pemuka ini hanya berani menyiksa yang mengikuti Nabi Muhammad, tapi nggak berani langsung Nabi Muhammad yang disiksa. Kenapa nggak langsung targetnya aja? Coba kenapa Pak? Karena masih ada aktor. Nah terus wa amma binisbati Rasulillah fa innahu kana sallallahu alaihi wasallam rajulan syahman waquran wa idza dha syakhsiyatin fadzatin tata'azamuhu nufusul a'da wal asdiqa bihaitsu la yuqabilu mithluhu illa bil ijlal wat tashrif. Satu, karena pribadi Nabi Muhammad seantariu Mekah, bahkan seantariu dunia, ingat sewaktu masih muda, umur 14 tahun sampai 17 tahun atau 13 tahun, 11 tahun sampai 17 tahun, Nabi Muhammad itu menjadi pengusaha internasional lintas negara. Udah pernah saya sampaikan kan, berapa negara Nabi Muhammad itu dari kecil itu, dari muda itu
sudah lintas negara. Kalau kita kan cuma di sini GIS Perumpung Parung, GIS Perumpung BSD gitu kan, atau GIS Perumpung paling Bantara ke daerah Jawa kan gitu. Cuma lintas daerah. Tapi Nabi Muhammad berdagang sudah lintas negara. Semua orang tahu siapa Nabi Muhammad. Kalau nyiksa Nabi Muhammad langsung bisa-bisa kredibilitas. Kalau dalam politik apa namanya Pak? Hah? Ya bahasa lainnya lebih keren lagi ada. Apa Pak? Indeks apa tuh? Kepercayaan? Hah? Ya pokoknya ini kemarin antara Prabowo elektabilitas susah amat gitu. Elektabilitasnya berkurang nanti kalau nyiksa Nabi Muhammad karena orang ngeliatnya Nabi Muhammad gitu. Meski kalau percaya disiksa gitu. Yang kedua alasannya karena ada Abu Thalib di situ, masih pamannya. Siapa yang kenal Abu Thalib? Orang paling disegani di situ. Backingannya Abu Thalib gitu. Nyiksa Nabi Muhammad berhadapan dengan Abu Thalib. Meski Abu Thalib tidak akhirnya wafat dalam keadaan belum mengakui keislaman. Wa Abu Thalib min rijali Makkah al-ma'dudin, dan Abu Thalib adalah salah satu di antara penduduk Makkah yang ma'dudin, yang diperhitungkan saat itu. Kana mu'dhaman fi aslihi mu'dhaman bainan nas. Aslinya memang orang yang paling bermartabat Abu Thalib itu. Kan ada orang gitu Pak, ngeliat orang kayaknya segen gitu, bermartabat sekali Pak. Wa mu'azzaman bainan nas, orang yang paling disegani di antara semua manusia juga. Fa kana minas sambi ayyusira ahadun ala ikhfari dhimmati wastibudakanya. Itu alasannya. Sampai kemudian ada peristiwa wafdu Quraisy ila Abi Thalib. Wafdu itu delegasi. Jadi kita nih bapak nih, misalnya nih bapak nih pemuka-pemuka Quraisy, ada satu orang Pak Ali sebagai delegasi dikirim ke saya karena nggak berani langsung berhadapan dengan Abu Thalib. Qala Ibnu Ishaq berkata, atau dalam sirah Ibnu Ishaq, masya rijalun min asrafi Quraisy ila Abi Thalib, dipilih beberapa delegasi datang ke Abu Thalib. Pilihan juga nggak sembarangan gitu Pak, kan Bapak delegasi orang itu nggak sembarangan gitu. Jadi kalau delegasiin orang untuk menyampaikan kepada orang, yang jadi delegasi juga atau delegator ini juga nggak sembarangan juga gitu. Dipilihin. Faqalu ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, inna ibni akhika qad sabba alihatan. Abu Thalib, kan ini step by step Pak. Penyiksaan terhadap sahabat Nabi nggak mempan. Semua sahabat-sahabat Nabi yang dari kalangan orang-orang bawah, ini apa namanya, budak-budak ini nggak mempan Pak. Udah kebingungan nih caranya, putus asa. Umar aja putus asa kan gitu. Sampai kemudian dia datengin siapa namanya tadi? Nih, pamannya Abu Thalib. Itu pun nggak lewat langsung Pak, lewat delegasi. Ya kan Abu Jahal sama Abu Thalib siapa? Saya tanya. Saudara bukan? Lah abang sama adek. Cuman beda, yang satu hitam yang satu. Jadi kalau nanti ada bapak kenal orang, ada bapak apa namanya, abangnya preman, anaknya, adeknya yai, ada tuh zaman dulu begini. Inna bi akhika qasabba aliyatana wa abad. Abu Thalib, saya didelegasi sama Abu Jahal dan kawan-kawan di sebelah sono di Darul Arqam. Dulu tuh punya tempat namanya Darul Arqam. Kalau di sinilah di masjid. Bahwa anak saudaramu itu Abdullah namanya, ponakanmu itu qad sabba alihatana, sudah menghina tuhan-tuhan kami Lata dan Uzza itu, wa abadinana, dan sudah menghina, mengaibkan dinana, kepercayaan kami, wasaffaha ahlamana wa dhallala abaana, dan sudah apa sih namanya, menyesatkan atau mengatakan sesat orang-orang tua kami.
Fa imma in takfahu anna wa imma an takhallu bainana wa bainahu fa innaka ala mithli ma nahnu alaihi min khilafihi fanakfikahu. Faqala lahum Abu Thalib, sudahlah Abu Thalib, tolong kasih tahu biar dia berhenti. Kita kan bukan siapa-siapa ini gitu. Negosiasi. Faqala lahum Abu Thalib, sampai kemudian Abu Thalib berkata qalan raqiqan wa raddahum raddan jamilan. Abu Thalib ngomongnya lembut, Pak. Ini ngomong orang udah sangar-sangar gitu, biasa ngomong lembut. Abu Thalib ngomongnya lembut, Pak. Dan menolak dengan cara halus, raddan jamilan. Fansarafu anhu wa madha Rasulullah ala ma huwa alaih yadhhar dinallah wa yad'u. Ini juga salah satu rangkaian penyebab Nabi Muhammad harus hijrah. Ingat, bilang hijrah itu, saya pernah katakan hijrah Nabi Muhammad itu selain memang maunya Allah, juga karena memang nanti ada kontra politik, sekaligus memang ini historicalnya, Pak. Walakin lam tasbir Quraisyun tawilan hina ra'athu sallallahu alaihi wasallam madiyan fi amalihi wa da'wati ila Allah, bal aktharat dzikrahu wa tadamarat fihi hatta qararat muraja'atu Abi Thalib bi uslubin aghlab wa aqsa min as-sabiq. Kalau tadi dengan bahasa yang masih belum ada ancaman-ancaman, tolong kasih tahu ponakanmu biar berhenti. Gitu tuh bahasa kitanya. Abu Thalib kan kemudian membalas dengan bahasa yang halus dan tolakan-tolakan yang halus. Quraisyun yuhaddiduna Aba Thalib. Sehari ditungguin kagak ada respon, kagak ada update. 2 hari nggak ada perkembangan, 3 hari nggak ada progres. 4 hari kemudian datang lagi ke Abu Thalib dengan cara yuhaddidun, dengan cara ancaman-ancaman ke Abu Thalib. Proses kedua. Proses pertama tadi apa, Pak? Ancaman siksaan kepada orang-orang dhaif, orang-orang lemah. Proses kedua, step kedua, ngasih tahu Abu Thalib. Yang ketiga, 3 hari 4 hari kagak dilaksanain. Mulai Quraisyun yuhaddidun Abu Thalib. Quraisy mengancam Abu Thalib. Waja'at sadat Quraisyun ila Abi Thalib. Kalau tadi delegasi, sekarang semua datang. Putus asa, Pak. Faqalu lahu ya Abu Thalib, Abu Thalib, inna laka sinnan wa syarafan wa manzilatan fina. Kamu ini kan di antara kami ini punya kehormatan yang luar biasa, punya kedudukan. Kita ini sama lah gitu. Negosiasi. Kita ini sama Abu Thalib, sama-sama orang-orang paling terkemuka gitu. Wa inna qad istahnainaka min ibni akhika falam tanhahu an. Dan kami ini pernah mendelegasikan orang bilang sama kamu, tolong berhentikan anak saudara kamu, ponakan kamu itu. Falam tanhahu an, tapi kamu nggak ngerjain. Kagak dihormatin amat kita ya gitu. Ngobrol sama Abu Thalib. Wa inna wallah la nasbir ala hadza man syi'tum aba'ana man syatama aba'ana. Dan wallahi, Allah itu bukan wallahi yang berhenti ya buat mereka ya. Kami ini nggak akan sabar 4 hari batas waktunya sama orang yang sudah menghinakan tuhan-tuhan kami. Wa ayyaba aliyatana hatta takufahu anna au nunazilahu wa iyyaka fi dzalika hatta yahlika hadal fariqain. Coba tolong sekarang kamu berhentikan ponakan kamu itu. Kalau enggak, kita akan putus tali persaudaraan, putus, kita akan menjadi permusuhan. Sudah mulai-mulai mengancam, Pak. Azuma Ali Abi Thalib hadal wa'id wa tahdid asyadid. Fa ba'atha ila Rasulillah wa qala lahu ya ibn akhi inna qaumaka qad ja'uni faqalu. Abu Thalib kemudian ngedatengin Muhammad, ya ibn akhi, wahai anak saudaraku atau ponakanku. Halus bahasanya, Pak. Inna qaumaka qad ja'uni, sungguh kaum-kaum Quraisy itu sudah datang kepadaku. Faqalu, maka mereka berkata, li kada wa kada fa'abiqa alayya wa ala nafsika, maka kemudian mereka mengancam atas diriku dan atas kamu juga. Kalau saya sih nggak takut gitu ya, sama-sama pemuka gitu. Saya takut kamu ini kenapa-napa gitu. Karena dulu
Abu Thalib pernah trauma apa sedikit. Apa traumanya? Ketika beliau membawa Nabi Muhammad ke Syam berdagang, ketemu sama pendeta Buhairah. Buhairah bilang, hati-hati nih anak ponakan kamu ini nih, sudah diintai sama orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi. Ada sejarah mengatakan memang diintai Pak, ketahuan luas ciri-ciri Nabi Muhammad. Nah, maka Nabi Muhammad ancaman kedua ini takut Abu Thalib. Ini juga salah satu yang menghantarkan Nabi Muhammad harus hijrah nantinya. Wa annahu bukan. Wala tahmilni minal amri ma la atik. Ponakanku, jangan saya dibebani dengan sesuatu yang saya nggak sanggup. Bukan nggak sanggup dirinya sendiri, tapi dia nggak sanggup melihat ponakannya disiksa nantinya. Itu tuh. Saking segitunya Abu Thalib kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Inna qaumaka fadhanna Rasulullah anna amahu khadiluhu wa annahu dha'afa an nusrati. Maka kemudian Rasulullah beranggapan, iya, paman saya sudah mulai lemah kekuatannya dan tidak sanggup lagi. Ya am, wahai paman, wallah law wada'u asy-syamsa fi yamini wal qamara fi yasiri ala adruka hadzal amra hatta yadhhar Allahu aw ahlaka fi ma taraktuhu. Wahai pamanku, andaikan matahari di tangan kananku, apalagi, dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah melepaskan amanah tanggung jawab dakwah ini. Itu jawaban Nabi Muhammad untuk pamannya. Wa qama thumma sta'bara wa baka. Kemudian Abu Thalib sedih dan menangis sambil keluar. Wa qama falamma wala nadahu Abu Thalib falamma aqbal wa qala idhhab ya ibn akhi faqala ma ahbabtu fallallah la uslimu kulli syai'in abadan. Wahai ponakanku, kalau gitu saya mohon kamu ponakanku pergi saja dari sini. Nah, ini awal mula Nabi Muhammad harus hijrah. Saking cintanya Abu Thalib, bukan ngusir Pak, kalau gitu pergi sajalah, menghindar daripada kenapa-napa. Ini awal cikal bakal Nabi Muhammad harus hijrah tuh di sini. Satu, kekuatan Abu Thalib sudah mulai berkurang. Yang kedua, Abu Thalib sudah merestui Nabi Muhammad agar cari yang lain. Maksudnya menghindar dululah gitu. Faqul ma ahbabtu wallah la uslimu kulli syai'in abadan. Karena saya nggak bisa nyelamatin kamu selamanya Muhammad, gitu ponakanku. Saya nggak bisa ngelindungi kamu selamanya. Quraisyan baina yaday Abi Thalib marratan ukhra. Kemudian sampai jam 6 menit lagi ya. Kemudian Abu Thalib datang, Quraisy datang lagi ke Abu Thalib. Masih sama seperti itu. Ancaman. Wallah ya Abu Thalib laqad ansafaka qaumaka wa jahadu ala takhallus wa lamma fashalat Quraisy fi hadhihi al-mufawadat wa lam tufik fi iqna'i Abi Thalib bimani Rasulullah wa ma ya'ulu ilaihi wa huwa sabilun tidak ala dzatir rasul. Lewat penyiksaan kepada hamba saya nggak berhasil, mendelegasikan kepada Abu Thalib nggak berhasil, lewat Abu Thalib nggak berhasil juga. Yang terakhir Pak, caranya seperti apa? I'tidaat ala Rasulillah. Apa i'tidaat? Mulai penyerangan kepada pribadi Nabi Muhammad, fisik. Singkat cerita, fisik ini sudah mulai dengan cara dikumpulkan 40 orang atau 4 orang atau 10 orang pemuda-pemuda untuk dalam rangka konspirasi politik besar saat itu akan membunuh Nabi Muhammad langsung, karena Abu Thalib sudah tidak berhasil. Singkat cerita, nanti kita akan teruskan peristiwa perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Madinah disebut dengan hijrah. Ini kalau belajar sejarah di sini Pak, kajian antropologis langsung. Maunya Allah melakukan Isra dan Mi'raj, tapi secara antropologis ada yang mengatakan sebagai hiburan dari Allah bahwa Nabi Muhammad ditinggalkan oleh Abu Thalib dan Khadijah misalnya. Hijrahnya Muhammad dari Mekah ke Madinah
secara ketentuan Allah maunya Allah. Secara antropologi saat itu, satu kekuatan Nabi Muhammad, Abu Talib sudah la uslimu kali syai'in abadan, nggak bisa lagi berbuat apa-apa. Dan yang kedua, sudah ada ancaman pembunuhan, konspirasi politik. Jadi 10 orang pembunuh bayaran sudah terendus nanti. Nah, minggu depan kita akan ceritakan ini. Nah, bapak-bapak sekalian berbahagia, 2 minggu kita cerita tentang penyiksaan orang-orang Hailulah, hilahnya orang-orang Quraisy, sampai kemudian penyiksaan orang-orang hamba sahaya. Kesimpulannya adalah seberat apapun penyiksaannya nggak akan pernah berhasil. Pelajaran buat kita, kalau zaman dulu seperti ini, lantas kita ini apa, Pak? Maukah kita gadaikan keimanan kita dengan mie instan atau karena rupiah, Pak? Kita ngaku beriman, tapi kalau sudah ketemu duit, kabita atau kabita. Sementara yang ini bukan cuma dikasih duit, tapi dikasih batu yang atau timah panas ditusukin ke matanya, atau semuanya ditusukin ke. Terus kita maunya apa? Udah dikasih Islam dari lahir, kita lahir dari turunan orang-orang Islam turunan dan dalam keadaan yang aman. Ini penyiksaan Abu Jahal, belum lagi nanti saudara-saudaranya Umar bin Khattab kepada saudara-saudaranya, anak-anaknya misalnya. Kita memang kagak, Pak. Kita nggak nyampe. Ya, saya menyembah Lata dan Uzza. Ya, saya tidak mengakui Muhammad. Emang nggak nyampe ke situ kita. Tapi berapa banyak pula kita menggadaikan keimanan kita demi rupiah, demi jabatan, sementara mengabaikan kewajiban kita. Jangan sampai, Pak. Ini pelajaran buat kitanya. Apalagi nanti kalau sampai naudzubillah min dzalik kita disiksa kemudian mengucapkan bahwa saya tidak beriman kepada Allah dan Muhammad. Naudzubillah min dzalik. Ini peristiwa-peristiwanya. Ini kalau baca itu. Ya mungkin kekurang pandaian saya menyampaikan sejarah penyiksaan ini sehingga Bapak tidak tergugah, maka saya rekomendasikan Bapak kalau memang tidak bisa berbaca bahasa Arab, silakan beli yang terjemah. Saya rasa cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya dan hati Bapak dan kita dan saya tergugah untuk mempertahankan keislaman kita dan mempertebal keimanan kita dengan cara mengkaji dan belajar agama Islam yang benar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.